Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Selamat menyambut Ramadan 1437 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang mulai hari ini sudah mulai menjalankannya ya. Baik, ada saya Ola Nurlija yang 1 jam ke depan dalam Smart Motivation. Tentunya dengan orang yang spesial dong. Nggak mungkin saya bicara sendirian setiap Senin pagi. Ada Pak Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting dan Sales Institute. Good morning, selamat pagi Pak Eloy. Wah, segar sekali. Segar sekali ya. Iya, dan kita hari pertama puasa. Hari pertama kita menyampaikan itu tadi ya, selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat pendengar Smart FM dan sahabat Sonora yang menjalankannya di seluruh dunia. Right. Ya. Nah, kita kasih vitamin nih. Kita kasih vitamin, yes. Kita kasih vitamin supaya menjalankan ibadah puasanya semakin semangat dan tetap produktif gitu ya. Ada satu topik yang menarik dalam Smart Motivation pagi hari ini yang kita mau bahas. Kenapa ini terus topiknya, isunya selalu berulang-ulang, karena ternyata faktanya adalah di sekeliling kita makin banyak nih orang yang ya kita butuh pemimpin dan kita sendiri juga mungkin sedang disiapkan jadi pemimpin. Yes, gitu ya. Betul sekali. Tapi kita harus tahu fakta-faktanya, ternyata ada banyak pemimpin yang jatuh gara-gara hal yang kecil. Ya, nah, betul. Character of leader, karakter seorang pemimpin ini menjadi topik kita. Pertanyaan untuk Anda yang pagi hari ini sebagai apresiasinya ya, kita berikan ada satu voucher Negia untuk Anda yang menjawabnya di wilayah Jakarta. Kita kasih 2 deh ya, supaya kan buka puasanya bisa berdua. Bersemangat ya. Okay. Ya, kasih 2. Ada 2 voucher Negia untuk Anda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya, dan kemudian ada 2 buah CD, audio CD untuk Anda yang ada di luar Jakarta. Kan soalnya Negianya cuma ada di Jakarta ya. Betul. Untuk Anda yang menjawab pertanyaan saya pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, pernahkah Anda punya pengalaman ya, ada pemimpin yang Anda kenal, yang Anda ketahui, mungkin tidak di lingkungan Anda ya, atau mungkin itu ada di lingkungan Anda, yang jatuh ya, dia seorang yang pintar, cerdas, berkompeten, berkualitas secara keilmuan, keahliannya juga oke, tapi kemudian ternyata Anda tahu dia jatuh karena hal-hal yang misalkan tahta, wanita, dan harta. Pria juga. Pria juga. Ya, kan ada wanita yang jatuh gara-gara pria. Kok kayaknya mendiskreditkan pria banget. Ya makanya saya langsung protes. Iya, okay. Yang jatuh gara-gara ya itu tadi, ketiga hal itu tadi ya, korupsi kah, wanita kah, penyelewengan dan sebagainya. Anda boleh share ya. Nanti kita akan bagikan itu selama kita siaran pagi hari ini. Apa yang sudah Anda SMS-kan kita akan bahas. Pak Eloy harus didahului dulu nih. Pak Eloy, dalam theocentric leadership ini kan tentu ada sorotan yang berbeda dari yang biasanya mengenai karakter leader ini begitu. Silahkan Pak Eloy mendahuluinya. Baik, Mbak Ola dan Smart Listeners, sahabat Sonora, ini adalah prinsip ketiga dari theocentric leadership yang sudah kita bahas sejak lama sebetulnya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, kenapa kita seringkali membahas leadership? Karena segala sesuatu, sukses atau gagal, maju atau mundur, itu ditentukan oleh kepemimpinan. Itu menurut John Maxwell dan saya setuju sekali. Jadi karena penting sekali ini Mbak Ola. Bahkan ya sebetulnya kesuksesan seseorang itu tidak pernah melebihi kemampuannya memimpin, Mbak Ola. Selalu. Jadi kemampuan kita memimpin itu diikuti dengan level kesuksesan kita. Jadi kalau mau Anda lebih sukses dalam hidup, Anda harus meningkatkan kemampuan Anda memimpin. Dan kepemimpinan itu adalah proses. Setiap hari kita belajar sampai akhirnya nanti ya sampai tua, bahkan sampai kita meninggal dunia. Nah, prinsip yang pertama kita sudah bahas di waktu-waktu yang lalu, namanya adalah purpose. Jadi
dimulai daripada tujuan. Ya, yang kedua adalah kita bicara mengenai servantship, yaitu pemimpin yang melayani. Dan yang ketiga ini kita akan fokus berbicara mengenai karakter. Baru nanti yang keempat kompetensis, dan yang terakhir adalah legacy. Kenapa kok karakter muncul lebih awal dibandingkan kompetensis? Kompetensis itu berbicara mengenai strategi, berbicara mengenai eksekusi, problem solving, decision making, innovation dan segala macam. Karena ya tadi itu, karena kami melihat ada banyak pemimpin-pemimpin yang secara kompetensi baik, tetapi ternyata jatuh gara-gara lemahnya karakter. Nah, ini saya menyampaikan dulu definisi leadership menurut teosentrik ini, bahwa karena itu ada hubungannya nanti dengan karakter. Biasanya kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan, maka memang kata-kata yang muncul adalah memperbaharui sesuatu, menginspirasi, mempengaruhi orang lain, memperlengkapi, mentraining anak buah, mengarahkan, mewujudkan visi bersama, dilakukan secara terencana, ada planning di dalamnya, dia harus punya gairah dan ada keberanian. Nah, tetapi saya menambahkan salah satu hal yang terpenting menurut theocentric leadership itu, kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Nah, ini yang penting. Jadi panggilan Tuhan ini loh. Jadi sehingga ini bukan hanya ambisi pribadi, tetapi ini visi yang ditangkap dari Sang Pencipta kehidupan untuk kita memperbaharui sesuatu. Dan itu yang kita lakukan setiap hari sebagai seorang supervisors, managers, sebagai seorang director, CEO, orang tua memperbaharui sesuatu. Dan itu bukan hanya panggilan hati, bahkan karena hati itu bisa menipu kita. Tetapi ini panggilan dari Sang Pencipta. Tentu nanti pertanyaannya, bagaimana saya bisa tahu itu adalah panggilan dari Sang Pencipta? Maka memang itu berhubungan dengan level spiritual seseorang. Nah, harapan kita di bulan puasa seperti ini, dengan spiritualitas kita menjadi lebih baik, ya ayo kita renungkan juga bagaimana level kepemimpinan kita masing-masing. Nah, disitulah kita berbicara mengenai karakter. Karakter ya. Sampai di situ dulu, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Kepemimpinan ini merupakan respon terhadap panggilan Tuhan. Dalam banget ya. Bagaimana kita tahu kalau itu Tuhan yang panggil dan siapa yang dipanggil? Nah, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Pertanyaannya Anda boleh jawab melalui 0812 11 12 959. Kami kembali sesaat lagi. Smart FM. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini, karakter dari seorang pemimpin, karakter of leader. Dalam Theocentric Motivator, dalam Theocentric Motivation ya, kepemimpinan ini bicara bukan melulu soal kompetensi ternyata. Bahkan tadi Pak Eloy di sesi yang pertama bahkan mengatakan ini karakter harus mendahului dari kompetensi. Kepemimpinan merupakan respon dari panggilan Tuhan. Pak Eloy, kita harus diperjelas semakin dalam ini ya. Bagaimana kemudian kalau tadi Pak Eloy mengatakan ini adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Loh, Tuhan kan gak memanggil dari atas langit sana kan? Hai Ola, hai siapa Pak Rudi atau hai gitu kan, itu rada ngeri sih kalau sampai kejadian kayak gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah sebuah panggilan dan siapa yang dipanggil? Silakan Pak Eloy. Jadi kalau di training-trainingnya selalu pertanyaan ini juga muncul dan jawabannya bisa lama. Saya percepat saja. Ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama memang itu mesti membaca buku manual. Setiap orang harusnya punya buku manual kitab sucinya masing-masing. Itu harus dibaca karena disitulah bagaimana kita nanti mengenal Beliau memanggil setiap kita. Yang kedua adalah masing-masing juga punya cara berdoanya, jadi harus berdoa. Tapi doanya bukan meminta-minta terus, tetapi lebih pada mendengarkan Tuhan. Supaya karena kita ini kan manusia yang bukan hanya secara fisik, tetapi ada rohnya itu loh, bahwa ada jiwanya itu loh. Dan kita akan mengenal dari sana. Yang ketiga,
kita biasanya akan mendapatkan penguatan atau peneguhan dari orang-orang di sekitar. Kalau kita memimpin sesuatu di satu bidang gitu ya, atau kita bagus di bidang tertentu, misalnya lah seorang penyanyi gitu ya, maka biasanya kalau memang suara kita bagus, ada orang yang ngomong, wah suaramu bagus ya. Kalau kita di IT misalnya, ada orang-orang yang ngomong, wah terima kasih loh, hasil kerjamu bagus. Jadi ada orang-orang yang menguatkan bahwa memang kita bagus di bidang itu. Dan itu selalu ya, ketika penguatan ini akan muncul dengan sendirinya, bahkan tanpa kita minta. Tanpa kita minta, biasanya begitu. Karena beliau itu memang menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk menyampaikan panggilan tadi itu loh. Dan yang keempat itu memang circumstances. Ada saat-saatnya di mana kita diminta untuk memimpin. Misalnya ada lowongan, ada satu posisi yang kosong di perusahaan kita, dan kita nggak meminta-minta itu sebetulnya. Tetapi ternyata pimpinan ngomong, olah kamu naik ya jadi station manager gitu misalnya ya. Misalnya. Itu jangan dianggap sebagai hanya sebuah kesempatan biasa gitu loh. Bisa jadi memang beliau sudah mempersiapkan Mbak Ola untuk posisi itu sejak lama. Jadi itu bisa dilihat sebagai panggilan. Dan yang terakhir, ya memang kalau empat-empatnya nggak dapat, ya mesti bertanya juga sih kepada orang-orang, bisa bertanya kepada orang-orang sekitar, tetapi yang orang-orang yang tadi itu bagus di dalam membaca buku manualnya, di dalam doanya, itu akan memberikan kita konfirmasi. Tetapi apakah 100%? Ya enggak juga sih. Tapi kita bisa tahu kok Mbak Ola, apakah kita memimpin itu karena alasan ambisi-ambisi pribadi, atau karena memang visi. Beda ambisi dengan visi. Visi itu memang selalu untuk kebaikan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan sendiri. Walaupun nanti di akhirnya kita juga mendapatkan imbalan untuk diri kita sendiri, tetapi itu adalah akibat dari kita membantu orang lain. Itu namanya servant leadership. Jadi seorang leaders yang sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk melayani umat, melayani sesama, melayani anak buah, melayani customer, memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, untuk dunia, untuk Indonesia. Kita bisa tahu kok sebetulnya kalau hati nurani kita sehat, normal dikit aja, kita tahu kok itu kita memang ambisi pribadi atau ini visi untuk kebaikan orang lain, gitu loh. Nah kalau memang kita merasa ini visi kok, saya tulus, ya Anda boleh sebetulnya ya merasa bahwa ini adalah bagian dari panggilan. Nah Pak Eloy, bicara soal tadi sudah disampaikan ya mengenai panggilan, bagaimana kita bisa mengenalinya. Nah mungkin kalau kita lebih dalam lagi soal karakter, apa sih yang menonjol dari karakter itu gitu kan? Apakah kan soalnya kan tiap orang pasti punya nilai yang berbeda-beda. Nah mungkin secara umum apa yang harus dimiliki dari seorang pemimpin, nilai yang baiknya begitu, atau hal value yang harus dimiliki dari seorang pemimpin itu. Jadi kita lihat dulu ya karakter itu sebetulnya apa. Kalau memang ini nanti harus 2 episode karena ini penting sekali Mbak Ola, dan bertepatan dengan bulan puasa juga kita bicara mengenai ini harusnya bagus ya. Jadi kita melihat dulu Mbak Ola itu sebetulnya karakter itu apa sih, karena seringkali juga apa sih karakter itu sih gitu. Nah saya coba lihat dari Google Translator. Misalnya saya bertanya pada Om Google. Google ngomong bahwa karakter itu adalah kualitas mental atau moral seseorang gitu loh. Tetapi isi dari karakter itu gampang untuk dikenali, yaitu hal-hal yang baik, integritas, ngomong A ya dia melakukan A gitu ya, sejalan antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dilakukan, kejujuran, keberanian itu adalah isi dari karakter, keadilan, dia care, peduli, ketekunan, kasih sayang, ini adalah inti daripada karakter itu. Jadi waktu kita mengatakan character of a leader berbicara mengenai apakah dia punya hal-hal yang baik tadi, keberanian, kejujuran, dia punya care kepada anak buahnya atau tidak, gitu loh, atau dia hanya memikirkan keadilan dirinya sendiri. Nah, Presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal itu Abraham Lincoln pernah ngomong kalimat yang bagus sekali Mbak Ola. Dia ngomong karakter itu seperti pohon. Dan reputasi itu seperti bayangan. Jadi bayangan itu adalah apa yang kita pikirkan. Pohon itu apa yang sebenarnya gitu loh. Nah maksudnya apa sih ini? Jadi maksudnya smart listener, reputasi itu kan label yang
atau persepsi orang lain terhadap kita. Sebuah bayangan yang mana tidak konsisten bayangan itu sebetulnya, Mbak Ola. Bisa berubah berdasarkan sumber cahaya dan tergantung Anda posisinya berdiri di mana. Dan objeknya ada di mana. Tetapi jadi reputasi itu bisa berubah-ubah. Persepsi orang kok. Tetapi yang namanya pohon itu adalah sesuatu yang sangat stabil, karena itu adalah sumber dari bayangan tadi, dan dari sudut mana Anda berdiri, sebetulnya pohon tadi itu, karakter itu tetap sama. Nah, jadi waktu kita berbicara mengenai karakter, ini berbicara mengenai stabil. Ini berbicara mengenai yang konsisten. Dia tidak berubah di depan Mbak Ola, karakter saya senyum-senyum. Di rumah saya pukul istri misalnya. Dan bisa begitu, karena kalau yang tadi itu sih namanya reputasi aja. Saya menjaga reputasi di depan orang. No, namanya karakter itu seperti patung, Mbak Ola. Kalau kita melihat di bundaran HI misalnya, itu ada patung selamat datang. Itu satu pasang pria wanita yang melambaikan tangan dan mereka selalu senyum. Nah, pagi siang malam, hujan juga, mau hujan, mau panas, mau datang jam 2 pagi, mereka akan tetap senyum. Mohon maaf, itu kalau ada satu burung, 2 burung, sekelompok burung hinggap di kepala mereka, dan mohon maaf buang kotoran pun, mereka akan tetap tersenyum. Karena itu adalah karakter. Jadi karakter seseorang itu di tengah-tengah krisis pun tetap sama. Jadi makanya nanti kita melihat pemimpin-pemimpin, ya waktu diberikan 1 juta sih, wah masih menjaga kejujuran. Tapi waktu mulai diberikan 100 juta, mulai goyang dia. Karena kenapa? Karena berarti karakternya itu belum terlalu kuat. Nah, kita berharap dari talkshow seperti ini kita membantu, termasuk diri saya sendiri ini. Saya membantu diri saya sendiri juga. Ya mungkin kalau digodain oleh wanita yang kecantikannya di level 7, ya masih biasa. Kalau level 9? Tapi kalau level 9 secantik Mbak Dian Sastro itu misalnya, apakah aku mampu itu loh? Jadi memang Tuhan itu baik sekali, tidak memberikan godaan yang separah itu juga sih. Berat loh itu. Ya jadi kalau kita jangan deket-deket sama sumber godaan dong. Udah tahu kita lemahnya di situ, kita deketin godaan. Tuhan itu baiknya di sini. Memang Tuhan itu juga mengenal kekuatan umatnya. Jadi saya yakin lah, saya juga nggak dikirimin lah orang-orang secantik Mbak Dian Sastro juga enggak lah, karena memang berat sekali kalau udah seperti itu. Ya tapi mungkin ya dengan belajar seperti ini, ya harinya akan tiba pun mampu untuk mengatakan tidak juga. Mungkin sih. Nah itu yang sedang kita pelajarin supaya apapun godaannya tetap stabil seperti patung tadi. Baik, Pak Eloy menganalogikan tadi karakter yang tetap gitu ya, tidak berubah sekalipun ada godaan dan sebagainya. Itu kan karena menggunakan patung dan pohon ya. Nah, yang tidak ada rasanya, tidak ada pikirannya, yang kalau disentuh tuh tidak akan bereaksi gitu kan. Kalau ditunjukin sesuatu tidak akan bereaksi. Tapi kan kita hidup nih. Ya kan, kita makhluk hidup yang punya perasaan, punya hati, punya pikiran, yang pasti akan bereaksi ketika ada hal-hal yang demikian. Nah, bagaimana kemudian membuat karakter kita demikian kuat, berakar kuat begitu kan? Supaya kalaupun misalkan ada hal-hal yang kayak gitu tuh, kita tetap bereaksi dengan tepat gitu kan, bereaksinya, karakternya tetap tidak berubah. Apakah Pak Eloy punya strateginya untuk bisa membuat karakter kita menjadi kokoh? Ada. Nanti di sesi yang berikutnya ya. Oh iya. Iya, siap. Oke, soal listener dan juga sahabat Sonora, kami punya 2 voucher Negia untuk Anda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan kemudian ada yang untuk Anda yang ada di luar Jakarta, kami berikan 2 buah audio CD. Kami butuh komentar dari Anda, atau juga Anda bisa menjawab pertanyaan kami pagi hari ini. Pernahkah Anda bertemu atau berjumpa dengan seseorang yang Anda anggap begitu kuat sekali, kompeten gitu kan, tetapi ternyata jatuh gara-gara hal-hal misalkan penyelewengan, uang, korupsi, perselingkuhan, dan sebagainya. Anda bisa share di 0812 11 12 959. Telepon kami bisa Anda pergunakan di 0216343417. Kami mengundang Anda mengawali pekan ini, minggu ini, dengan semangat, dengan Anda berinteraksi bersama-sama dengan kami. Smart Motivation segera kembali. We take the time to listen to you.
95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat sonora, kami kembali bersama-sama dengan Anda dalam Smart Motivation pagi hari ini membahas mengenai karakter of leader. Sudah ada Pak Tohom di Malang yang berbagi pagi hari ini. Selamat pagi, Bung Eloy katanya ya. Dari pengalaman saya di lingkungan pekerjaan ini pernah ada satu kali ya orang yang saya anggap sangat kompeten sekali di bidangnya dalam hal akuntansi di perusahaannya ya. Tapi maaf saya nggak sebut nama, katanya begitu. Nah, tapi kemudian setahun yang lalu kami baru tahu bahwa beliau ini jatuh karena penyelewengan uang dalam jumlah yang tidak sedikit dan akhirnya dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini Pak Tohom ya di Malang. Terus kemudian beda lagi komentar dari Ibu Adi di Yogyakarta. Selamat pagi Ibu Adi. Pelajaran yang saya dapat dari seorang pemimpin ini adalah ternyata manusia nggak sempurna, Pak Eloy. Saya pernah punya pemimpin rohani, ya, pemimpin rohani yang dianggap sangat berkualitas hidupnya, tapi kemudian jatuh gara-gara perselingkuhan. Oke, pemimpin rohani. Oke, itu Ibu Ade dan kemudian Pak Tohom. Pak Tohom di Malang, Bu Ade di Yogyakarta. Silakan dikomentari, Pak Eloy. Iya, memang kita melihat itu dalam keseharian kita, Mbak Ola. Dan itulah kenapa kita akhirnya mengangkat tema seperti ini. Tidak berarti kita sudah sempurna menjalankannya, tetapi minimal dengan kita mengangkat tema seperti ini, kita mengingatkan diri kita sendiri minimal. Baik saya yang menyampaikannya, Mbak Ola yang menjadi hostnya, dan tentu saja harapannya Bapak Ibu yang mendengarkan pagi ini, ya diingatkan bahwa memang tidak ada yang sempurna, tetapi ya sebagai seorang pemimpin kita mesti menjaga karakter ini ya. Itu sih yang sebetulnya kita mau sampaikan. Oke. Ada Pak Teddy di Palembang ya. Saya pernah punya atasan yang cerdas, emosional ya, peduli sama bawahan tapi jatuh karena korupsi. Sangat disayangkan. Saya juga pernah punya atasan yang licik, kurang peduli sama bawahan, kurang adil sama satu dengan yang lain gitu ya. Padahal masih kurang kompeten. Nah, ini contoh-contoh di sekitar kita yang ternyata banyak ya. Nah, Pak Eloy, tadi kan Pak Eloy sudah menggali soal apa ya? Patung ya. Patung itu soalnya nggak punya perasaan loh. Tapi kan kalau saya nih misalkan digoda sama, mungkin ditaruh di meja segepok duit yang 100 juta mungkin bisa jadi berubah, atau digoda sama pria yang ganteng banget itu kan juga bisa jatuh gitu loh. Nah, gimana membuat karakter kita jadi kokoh banget, berakarnya gimana? Itu harus diawali dengan hal apa, Pak Eloy? Silakan. Ini dimulai dari sebetulnya values. Values itu adalah nilai-nilai dasar kita. Nah, namanya values itu berarti nilai apa yang berharga buat Mbak Ola, apa yang berharga buat saya. Ini penting. Jadi, apakah kejujuran itu sesuatu yang berharga buat saya, atau justru kekayaan itu yang berharga? Dan itu biasanya dipelajarin sejak masih anak-anak, dipelajarin dari keluarga, dari sekolah, yang saya menyebutnya itu informasi dan referensi di awal dulu waktu kita masih kecil. Sayangnya Mbak Ola itu banyak orang yang tidak pernah menyediakan waktu untuk merenungkan, apalagi menetapkan apa sih yang sebenarnya mereka anggap bernilai dalam hidup ini. Apa sih yang sebetulnya mereka anggap sesuatu yang dipercayai, menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah prinsip yang dipegang teguh tanpa kompromi. Seakan-akan bahwa karakter-karakter itu akan muncul dengan sendirinya dan terbangun dengan sendirinya seperti patung tadi. Sebetulnya nggak begitu. Jadi karakter tidak muncul dengan sendirinya. Enggak. Itu by proses gitu ya. Dan memang harus diputuskan dari awal gitu ya. Kalau saya ingat ada satu kisah cerita itu di dalam kitab suci itu kan ada cerita mengenai Daniel.
Di situ diceritakan dia sebetulnya merantau, dibawa oleh Raja Nebukadnezar di satu tempat lah begitu ya. Dia orang Yehuda ceritanya ini. Dan di situ dia bekerja keras dan akhirnya diangkat menjadi orang kepercayaan raja loh. Tetapi kemudian orang-orang di sekitarnya itu kan semua pada cemburu kan. Jadi mereka mencoba mencari tahu apa kelemahan dari Daniel. Sampai akhirnya kalau seperti sekarang yang mereka lihat, mungkin dulu dia pernah ngomong di Twitter atau di Facebook, apalah gitu yang salah. Dicari-cari, dikolik gitu loh. Sampai mungkin di koran dari tahun 80-an apa. Mereka cari dan mereka mengatakan, tak ada satupun kesalahan yang ditemukan dari kehidupan Daniel ini. Tetapi sebetulnya kalau kita pelajarin, kok bisa sih? Itu di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa dia pernah memutuskan untuk tidak memakan makanan yang diberikan raja. Itu kan sesuatu yang sangat sederhana. Dia apa sih salahnya memakan makanan raja itu loh. Tetapi kalau kita belajar, sebetulnya itu ada filosofi di belakang semua itu yang pada intinya Daniel pernah memutuskan, ini values saya, ini prinsip hidup saya, dan apapun kondisinya saya tidak akan kompromi. Nah, that's karakter. Itu mesti memang dari awal itu mesti diputuskan nilai prinsip hidup apa yang Anda pegang. Makanya selalu saya mengatakan begini, it is always a big mistake, selalu menjadi kesalahan besar Mbak Ola, jika seseorang menentukan dia mau mengerjakan apa sih. Dia mau bisnis apa sih? Atau dia mau memiliki apa? Mungkin mobil mewah, rumah mewah. Atau mau bergaul dengan siapa? Sebelum dia sungguh-sungguh merenungkan dan memutuskan, dia itu mau hidup dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup apa? Kenapa? Karena selalu terjadi. Kita itu kan, kalau kita membayangkan ada 3 kursi gitu ya Mbak Ola. Bayangkan ada kursi yang pertama, saya berikan label The Doing Chair. Itu adalah kursi tentang pekerjaan kita, kegiatan kita sehari-hari. Kursi yang kedua saya berikan label di The Having Chair. Itu mengenai apa yang ingin kita miliki. Rumah mewah, mobil mewah. Dan yang terakhir The Relationship Chair. Itu adalah kursi dengan label ada tulisan hubungan-hubungan dengan banyak orang. Sebetulnya bisa ada puluhan kursi seperti ini. Tetapi kita itu setiap hari kalau mau jujur, kita sibuk dengan 3 hal ini. Kerjaan apa? Bangun pagi-pagi udah kepikirkan. Kerjaanku hari ini apa sih? Kita mau memberikan yang terbaik. Sejak dari SD aja, udah nanti pelajaran apa nak? Dari SD ke SMP, semua tentang kegiatan dan pekerjaan. Nanti kalau sudah SMA, harus bagus nilainya ya nak, supaya nanti sekolah di sekolah yang bagus. Buat apa? Supaya nanti dapat pekerjaan, dapat bisnis. Buat apa? Supaya di having chair tadi itu loh. Kursi yang kedua tadi itu bisa terpenuhi. Apa itu? Kalau perlu ya bisa punya pesawat sendiri. Salahkah? Tidak sih. Tetapi selalu menjadi kesalahan besar kalau seseorang menentukan dia mau mengerjakan apa, dia mau punya apa, dia mau bergaul dengan siapa atau mau berbisnis dengan siapa. Sebelum terlebih dahulu dia ngapain? Dia harus duduk, merenungkan dan menentukan dia itu mau hidup dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip hidup apa yang tidak boleh kompromi. Jangan-jangan ini kejadian atau kesalahan yang mungkin terjadi secara umum ya. Kenapa kemudian karakter kita bisa goyah, bisa berubah begitu kan? Begitu tadi tuh godaan-godaan ya, mungkin soal ada yang tergoda gara-gara narkoba, ada yang tergoda gara-gara saya pernah betul. Tergoda gara-gara uang, tergoda gara-gara wanita dan pria misalkan begitu ya. Supaya adil loh. Benar. Nah, ini karena kita tidak punya waktu untuk tadi yang seperti Pak Eloy katakan, merenungkan dan menguatkan kembali, mereview kembali apa yang menjadi nilai prinsip hidup begitu Pak Eloy. Betul sekali. Karena apa? Karena dunia itu itu dari kita masih kecil, itu sudah mendorong kita memikirkan 3 hal yang tadi itu. The doing chair. Belajar. Setelah belajar apa? Kerja, bisnis. Yang kedua, dunia itu semakin hari semakin mendorong kita untuk memiliki ini dan itu. Handphone baru, rumah baru, mobil baru. Jadi akhirnya apa? Ya saya mau dong bisa kenalan langsung dengan Pak Ahok, Pak Joko Widodo misalnya gitu ya. Mau bisnis dengan si ini si. Kita itu setiap hari didorong oleh 3 hal ini loh Mbak Ola. Sementara karakter itu siapa yang mendorong? Hanya kalau mungkin Jumatan Pak Ustadz
Pak Kiai mengingatkan kita, Pak Pastor, Pak Pendeta, atau di talkshow seperti itu paling cuma sekali seminggu. Seminggu sekali ya. Dan Iya. dan lupa habis itu. Dan lupa. Tapi yang 3 hal tadi, Betul. every second, Betul. setiap detik kita dipacu untuk apa? Iya. Kerja. Punya ini. Dan berteman dengan ini, Jadi itu yang menguasai hidup kita. Masa kita kaget kalau pada akhirnya karakter kita akan rontok? Jangankan rontok, wong punya janda kok. Oke. Kenapa? Karena nggak pernah memikirkannya dengan serius. Baik. Jadi ini juga jadi satu kesempatan ya di bulan Ramadan ini gitu ya. Oh persis, kenapa itu Ya saya kan? bawa? Karena ini pas waktunya. Pas banget sebulan ini kita diberikan kesempatan loh untuk merenung Oh, gitu bagus kan ya dari segala Itu menepi. dari segala hiruk pikuknya mencari duit gitu kan. Duniawi banget. Iya, betul. ya. Nah, Smart Listener dan juga sahabat Sonora masih ada banyak SMS dan WhatsApp yang kita mau bacakan ya. Tapi nanti di sesi yang berikutnya kami akan undang Anda kembali untuk Anda bisa mengomentari, merespon apa yang kita bahas atau Anda bisa menjawab pertanyaan saya pagi hari ini karena ada 2 voucher Negia Don Buri yang akan kami berikan untuk Anda yang ada di wilayah Jabodetabek dan kemudian untuk Anda yang ada di luar Jakarta kami berikan 2 buah audio CD. Pertanyaannya adalah pernah nggak sih Anda punya pengalaman ya orang yang Anda anggap kompeten, berkualitas, cerdas, tapi kemudian jatuh gara-gara hal-hal yang sifatnya tuh godaan ya bisa jadi itu wanita, pria, perselingkuhan gitu, narkoba, harta, jabatan atau yang lainnya. Kami tunggu Anda di 0812 11 12 959. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita. Ini ada Smart Listener yang sudah bergabung, ada pertanyaan, ada juga komentar ya. Pertanyaan dari Ibu Noni di Jakarta. Ya. Pak Eloy tolong dijelaskan bagaimana kita bisa membangun karakter. Apakah ini harus dimulai sejak kita dalam masa pendidikan atau setelah kita sudah bekerja barulah kita bisa menemukan karakter kita yang sesungguhnya? Nanti dijawab ya. Ya. Tapi saya mau baca dulu komentar dari Ibu Titin di Bekasi. Ya. Saya ada juga sih teman saya sendiri nih ngambil uang kantor puluhan juta, ambil dari setoran sales yang ketahuan, terus diganti sih, tapi perusahaan tetap memecat dia karena peraturan perusahaan kalau mengambil uang kantor ya tetap dipecat. Ya. Terus kemudian senang dengan tema pagi ini. Saya Ibu Rangga. Ini hal yang saya ajarkan kepada anak, jangan merusak harga diri dengan perbuatan yang tidak baik. Bukan kemiskinan katanya membuat hina, bukan kekayaan yang membuat mulia, tapi takwa dan akhlak yang baik. So good, very good. Indah Betul. sekali. Indah Bukan sekali. kemiskinan yang membuat kita tuh jadi jatuh ya. Saya Setuju. pinjam kata-kata itu ya Bu, saya suka sekali. Thank you. Oh, Ibu Ida di Medan. Terima kasih Ibu Ida. Lalu kemudian ada lagi, dulu saya mengenal seseorang di mata banyak orang sebagai guru dan pribadi yang baik. Bahkan jadi favorit murid-muridnya Pak Eloy. Yep. Tapi akhirnya jatuh gara-gara perempuan ya. Dan ternyata jatuhnya nggak cukup dengan beberapa perempuan, dengan satu perempuan, tapi beberapa perempuan. Ya. Bahkan sekarang jadi berbanding terbalik kehidupannya dengan masa lalu. Ya. Ya, biasanya gitu, dimana dimulai ada kejahatan berikutnya menyusul ya. Ya. Terus kemudian Pak Rames tuh jadinya Pak Rames. Pak Rames Sitorus di Bekasi, selamat pagi. Kalau kita punya mimpi untuk menjadi direktur, apakah ini ambisi Pak Eloy atau panggilan ya? Bagaimana membuat itu jadi sebuah panggilan? Ya. Terus kemudian ada lagi Ibu Ade di Jakarta Selatan. Nah, saya punya pemimpin yang sangat kompeten dan sudah sampai di level yang tinggi. Tapi setelah menjabat, yang bersangkutan dikenakan kasus saat dia menjabat dengan kasus, sehingga kemudian dia sampai kena tindak pidana lah, sampai ke pengadilan lah, okay. gitu ya. Terus ini ada lagi di Palembang yang kasih contoh di sana itu bupati yang terpilih, yang mau dilantik ternyata terlibat narkoba. Ya.
Oke, Baik. Pak Eloy, silahkan dikomentari dan dijawab pertanyaan Baik. dari Ibu Noni tadi di Jakarta. Baik, saya terangkum aja semuanya ya. Tapi saya mulai dari yang tadi pertanyaan mengenai apakah mimpi menjadi direktur itu sebagai visi Panggilan atau ambisi? ambisi. Pak, sebetulnya gini, selama niat Bapak adalah untuk memperbaharui sesuatu menjadi lebih baik. Yang tujuan akhirnya itu adalah untuk kebaikan orang lain. Anda boleh melihat itu sebagai bagian dari panggilan. Dan Bapak yang paling tahu itu. Tetapi kalau Bapak itu mau jadi direktur hanya untuk bangga-banggaan, nunjukin pada orang bahwa nih lo gua nih gitu, Bapak harus hati-hati karena saya khawatir nanti hasilnya tidak akan baik gitu Pak. Jadi lihat niatnya sajalah. Karena kunci daripada kepemimpinan itu mengubahkan sesuatu menjadi lebih baik. Kunci kepemimpinan adalah mengubahkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, untuk orang lain dan ujungnya nanti akhirnya pada diri kita Oke, sendiri. kalau misalkan di sekitarnya justru banyak hal yang tidak baik, ini apakah yang perlu dipertanyakan adalah orang-orang yang dipimpinnya atau justru pemimpinnya nih Pak Eloy? Ya mesti introspeksi dua-duanya ya. Setiap manajer atau direktur, CEO kan pasti punya KPI-nya masing-masing dong. Mari kita lihat apakah KPI itu tercapai atau tidak gitu. Dan kalau tidak kan kita mesti review. Sebetulnya the weakest link, sebetulnya titik lemahnya ada di mana sih? Apakah di anak buah kita atau justru di kita? Gitu. Tetapi biasanya kalau terus-terusan kesalahan terjadi ya, tidak capai target, ya memang umumnya justru kesalahannya ada di pemimpin. Oke. Jadi kita juga harus berani autokritik ya. Oh iya, kenapa saya mengatakan tadi itu kesalahannya bisa ada di pemimpin? Karena everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangunnya kan ada di kepemimpinan. Karena pemimpin yang memilih kok siapa yang menjadi anak buahnya. Dan kalau dia mau rombak lagi kan pemimpin bisa. Kalau dia tidak melakukannya artinya ya berarti dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Oke. Karena tadi saya mencatat di awal Pak Eloy mengatakan kesuksesan itu mengikuti kemampuan pemimpin begitu. Gini, kesuksesan itu mengikuti kemampuan kepemimpinan kita. Leadership ability kita itu akan menentukan level of success kita. Jadi kalau kemampuan memimpin kita 1 sampai 10 misalnya ada di level 8, maka kesuksesan kita itu nggak mungkin melebihi 8, pasti di bawah 8. Tidak mungkin ada seseorang yang berhasil melebihi kemampuan memimpinnya. Jadi kalau ada pendengar yang saya mau lebih sukses dong secara keuangan, jabatan atau apapun, harus, please do so. Tapi ingat ya, level kesuksesan Anda itu selalu hadir dan adanya di bawah kemampuan memimpin Anda. Jadi kalau Anda meningkatkan kemampuan Anda memimpin, otomatis kesuksesan Anda akan mengikutinya. Jadi kalau mau ditanya, Anda mau menambah penghasilan dari 10 juta menjadi 20 juta per bulan, boleh. Apa yang mesti diperbaiki? Ya pasti tadi saya katakan itu, tingkatkan kemampuan memimpin Anda, maka kesuksesan Anda secara keuangan tadi akan ikut. Nah tadi beberapa komentar lain, terima kasih mengenai beberapa contoh. Iya memang. Dan ini kan kita bukan gosip, kita bukan ngomongin orang gitu. Sebetulnya kita juga punya kecenderungan yang sama kok Mbak Ola. Yang kita mau sampaikan adalah yuk mari kita introspeksi diri, yuk kita bangun karakter kita. Saya ingat satu film yang bagus Mbak Ola. Judulnya The Wolf of Wall Street. Ini bicara mengenai Jordan Belfort yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Saya kalau nggak salah pernah datang ke Jakarta 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, tapi saya memang tidak hadir. Tetapi ini berbicara mengenai true story. Dia memulai karir di Wall Street dari tingkat paling bawah. Ini berarti kan the doing chair tadi Mbak Ola. Ini mengenai kursi tadi itu. Lalu tapi dia mengalami kegagalan di awal karirnya. Tapi kemudian dia berjuang Mbak Ola. Nah ini bukankah ini inti dari motivasi biasanya? Ayo dong berjuang. Dia menunjukkan hasil dan bisnis yang dibangun dengan kerja keras akhirnya berhasil. Jadi the doing partnya, the doing chair-nya berhasil. Apa hasilnya? Dia mendapatkan banyak uang, harta, ketenaran, termasuk helikopter dan yacht pun dia punya loh. Dan akhirnya karena the doing partnya, bisnisnya berhasil, dia punya banyak uang, kira-kira teman-temannya bertambah nggak Mbak Ola?
Pasti. Biasanya kalau kita sudah mendapatkan yang pertama dan yang kedua, teman-teman itu bahkan dulu yang mengaku-ngaku musuh kita, sekarang jadi dekat-dekat, ngaku-ngaku teman kita. Betul. Selalu begitu kan hidup begitu. ini. Tetapi yang menarik adalah di ujung dari film itu kita melihat bahwa dia ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar bahwa selalu menjadi kesalahan besar untuk memikirkan mau mengerjakan apa, memikirkan merencanakan mau punya apa, memikirkan merencanakan mau bergaul dengan siapa, sebelum memikirkan dan menentukan mau hidup dengan prinsip-prinsip dan Value yang seperti values karakter apa. Oke, Pak Elo, ini ada yang menarik WhatsApp-nya dari Pak Freddy di Tomohon Manado. Ini Ya. mungkin beliau karena sudah memiliki nilai yang kuat ya. Ya. Selamat pagi, saya pernah nih menjadi direktur Ya. di Indonesia Timur untuk sebuah perusahaan asing Ya. yang terkenal dengan produk Roundup-nya. Tapi selalu kemudian bertengkar hebat dengan istrinya karena dicurigai bekerja di luar jam kantor karena permintaan bosnya. Jadi dicurigai nih oleh istri melakukan hal-hal yang lain. Akhirnya beliau memutuskan untuk mundurkan diri dari perusahaan. Ini Pak Freddy di Tomohon Manado. Kalau menurut Pak Eloy, apakah ini beliau karena pengamatan Pak Eloy karena memiliki value tadi, atau mencari aman, atau memang seperti apa begitu pengamatannya? Saya senang dengan ini ya, karena dan saya pikir ya ini karena memang values ya. Orang kalau menempatkan keluarga di atas pekerjaan biasanya akan memutuskan seperti ini. Oke. Tentu sebelum beliau memutuskan untuk keluar dari pekerjaan supaya kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis, tentu kan beliau sudah melakukan banyak cara-cara supaya istri bisa mengerti. Ya. Mungkin termasuk mengajak istri waktu meeting bersama, memperkenalkan istri dengan teman-teman kantor. Di level direktur harusnya sudah melakukan itu. Tetapi mungkin sudah melakukan semuanya itu pun ternyata istri masih curiga juga. Bisa jadi karena curiga, bisa jadi karena istri punya pengalaman masa lalu, trauma-trauma mungkin dengan ayahnya sendiri, sehingga dia merasa susah sekali untuk percaya secara psikologis mungkin gitu ya. Dan akhirnya beliau berpikir keluarga jauh lebih penting. Itu values hidup saya. Kerjaan bisa dicari lagi, tetapi yang namanya istri sekali untuk selamanya. Dan akhirnya beliau memutuskan itu. Itu bicara mengenai apa? Values. Ya selamat saja Pak. Saya yakin kok memang Tuhan pasti senang dengan keputusan itu. Oke, Pak Elo, kita sudah sampai di sesi terakhir. Kita mungkin akan berlanjut ke minggu depan, Yap. gitu ya. Namun untuk pagi hari ini, ya, apa kemudian yang bisa kita bawa pulang ya, menguatkan gitu kan, Yap. supaya karakter kita tuh benar-benar bisa berakar, Yap. bertumbuh, berbuah. Smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, dunia memiliki satu kebutuhan, yaitu kepemimpinan. Krisis kepemimpinan terjadi di mana-mana, mulai dari keluarga, perusahaan, dan bangsa. Saya membaktikan seluruh hidup saya untuk berbicara mengenai 3 hal. Berbicara mengenai theocentric motivation, berbicara mengenai sales warrior dan leadership. Dan saya berharap apa yang kita bicarakan hari ini menggugah setiap kita, termasuk saya sendiri Mbak Ola, untuk kita berhati-hati. Karena seringkali bukan karena kita tidak kompeten, tapi karena karakter yang lemah. Dari mana kita memulainya? Mulai sekarang. Pikirkan 3 nilai atau prinsip hidup yang Anda mau pegang seumur hidup, dan ajarkan itu kepada anak-anak. Khususnya bagi yang sudah punya anak ya. Bapak dan Ibu, Anda boleh mengajak anak-anak berpikir nanti bekerja apa, mau bisnis apa. Harus. Anda juga boleh mengatakan, nanti kalau udah besar mau punya apa, mobil, rumah, boleh. Mau berteman dengan siapa, boleh. Tetapi sebelum Anda mengajarkan mereka mengenai the doing, the having, the relationship, ajarkan mereka terlebih dahulu. Nah, tentukan 3 prinsip utama dalam hidupmu, yang apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah kompromi. Bisa integritas, kejujuran, bisa tanggung jawab, artinya diberikan pekerjaan, tidak boleh pulang sebelum selesai. Bisa itu adalah disiplin, artinya ketika kamu sedang tidak mau melakukan suatu pekerjaan, tapi kamu mengerjakannya 10 kali lebih baik dari orang lain. Catat itu seumur hidup. Makanya di keluarga kami, Mbak Ola, ini kita punya values keluarga. Anak-anak sudah tahu, kami punya 3C. Yang pertama ini adalah credibility, harus bisa dipercaya. Yang kedua, kompeten, harus menjadi ahli di bidang kamu masing-masing. Dan yang terakhir, kolaboratif. Artinya apa? Bisa bekerja sama dengan siapapun, agama apapun, umur apapun, suku apapun. Jadi, itu dari kecil anak-anakku itu sudah saya ajarin. Iya. Nah, mari
Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak di rumah, ajarin 3 prinsip utama hidup Anda. Itu apa? Dan hidupilah. Saya berharap dengan itu Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang kuat untuk Indonesia lebih baik. Ya, oke. Smart listener, begitu juga dengan talk show pagi hari ini kita berharap bisa menginspirasi semua kita yang ada di Indonesia menjadi lebih baik ya. Selamat buat Ibu Ida di Medan dan juga Pak Freddy di Manado, Anda mendapatkan audio CD. Kemudian Parames Sitorus dan kemudian Ibu Ade di Jakarta, Anda mendapatkan voucher Negia Don Buri. Silakan boleh kirimkan alamat ya ke 0812 11 12 959. Smart listener, minggu depan kita akan berjumpa kembali. Selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa sekali lagi untuk Anda. Saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zalukhu. Katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.